Salam jumpa saudara-saudari sekalian, bertemu lagi kita di dalam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas, terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meramalkan berdasarkan penelitian NASA bahwa tahun 2030 Jakarta akan tenggelam. Bukan hanya Jakarta, tetapi juga 112 kota-kota lain di pesisir pantai, terutama di pesisir utara Jawa. Apakah ramalan itu benar? Mungkin benar. Apakah itu akan terjadi? Bisa saja akan terjadi. Tapi ramalan itu sebenarnya mau mengatakan, bagaimana sikap kita kalau hal itu akan benar-benar terjadi. Kalau kita tahu nanti tahun sekian itu kota-kota kita akan tenggelam, tentu kita harus berbuat sesuatu. Dan itu harus dilakukan segera, sekarang ini juga. Supaya hal itu tidak terjadi. Itu yang namanya antisipasi. Nah, saudara-saudara, hari ini Yesus mengatakan hal yang serupa. Rupanya, yang sekarang ini dalam kondisi bahaya, kritis, itu bukan hanya dunia kita, alam sekitar kita. Tapi ada hal lain yang harus segera kita perhatikan, karena ini kondisi kritis. Ada suatu tindakan yang harus kita lakukan saat ini juga, karena tidak bisa ditunda-tunda. Kalau kita menunda, jangan-jangan sudah terlambat. Tadi Yesus memberi contoh dengan perumpamaan, kalau engkau dengan lawanmu sedang dalam perjalanan menghadap pemerintah, segeralah berdamai. Jangan sampai kemudian kalah dan kemudian mendapatkan hukuman, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yesus mengatakan ada yang harus kita perhatikan, yaitu hidup kita. Hidup kita sedang dalam keadaan kritis. Mungkin kita berpikir, oh saya baik-baik saja. Saya merasa bahagia dengan hidup saya. Everything is okay. Tapi Yesus mengingatkan supaya kita peka terhadap tanda-tanda zaman. Yesus mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita perhatikan karena sedang dalam keadaan kritis. Dan harus ada sesuatu yang kita lakukan segera sebelum semuanya terlambat, yaitu hidup kita. Saudara-saudara, mungkin kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja. Tetapi mari kita belajar
memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, supaya kita peka terhadap tanda-tanda zaman. Jangan sampai semuanya terlambat. Saya ada pengalaman yang sebenarnya memukul untuk diri saya sendiri. Ketika saya mengikuti kursus bahasa Perancis, guru les saya mengatakan bahwa dia sudah pernah masuk semua gereja, termasuk gereja Katolik. Dan semuanya baik, tetapi ada satu pengalaman yang membuat dia kemudian menjadi kecewa. Ialah ketika dia down dan ketika dia merasa jatuh, tidak ada orang yang menyapa, tidak ada orang yang bertanya mengenai keadaannya. Apa yang dikatakan di mimbar, apa yang didengung-dengungkan, ternyata dalam praktek berbeda sekali dan dia sangat kecewa. Saudara-saudara, mungkin menjadi renungan bagi kita, ada yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Kalau Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi satu sama lain, maka itu harus benar-benar kita praktekkan di dalam hidup kita. Mulai dari hal yang paling kecil, memberi perhatian kepada sesama kita. Tidak sibuk dengan hidup kita sendiri, dengan urusan kita sendiri atau hobi kita sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dan sapaan kita. Ketika kita saling terbuka, saling menyapa, saling berbagi senyum, disitulah cinta akan tumbuh. Dan kiranya cinta itu untuk dunia zaman sekarang sangat dibutuhkan. Inilah saudara-saudara kiranya yang perlu mendapat perhatian kita. Inilah tanda-tanda zaman di mana kita dipanggil untuk segera melakukan perubahan. Kita tahu Allah adalah Maha Kasih, Maha Cinta. Siapa yang akan bersatu dengan Dia dalam kerajaan surga ialah orang-orang yang biasa mencintai, yang hidupnya penuh dengan cinta. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami cinta, memperjuangkan cinta? Jika belum, maka inilah saatnya bagi kita untuk memperjuangkannya. Semoga saudara sekalian selalu diberkati Tuhan, dan dengan bantuan Santo Vincentius, kita sekalian bisa menghayati apa yang diamanatkan Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Salam Vincentian.